Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan kedatangan Kristus dan juga karya pelayanan serta pemberian dirinya sampai mati, kerajaan surga, kerajaan Allah sudah hadir. Dunia sudah diselamatkan. Tetapi pewujudannya itulah yang masih dalam sebuah proses sampai kepada hari kepenuhan, yaitu akhir zaman. Oleh karena itu, karena masih dalam proses, maka murid-murid Tuhan, para rasul dan juga orang-orang beriman yang bertugas untuk mewujudkan kerajaan keselamatan itu. Dan nyatanya memang sampai saat ini kerajaan keselamatan itu masih jauh dari kepenuhannya. Karena masih banyak hal yang memang belum dalam situasi selamat. Bahkan kesannya, dunia semakin hari semakin terasa jauh dari keselamatan itu. Apalagi sekarang ini, kita melihat situasi yang sungguh-sungguh dirasakan oleh banyak orang, bahkan hampir semua orang. Dunia ini sedang sakit. Masyarakat kita juga sedang sakit. Banyak macam penyakit-penyakit yang ada di dalam diri orang dan juga di dalam diri masyarakat. Banyak orang yang sekarang ini terdorong untuk sungguh menjadi sangat individualistis. Artinya yang penting adalah kepentingan saya sendiri tercukupi dan yang lain terserah. Demikian juga saat ini kita juga melihat bagaimana orang-orang begitu gampang untuk menerima berita-berita yang menyesatkan atau hoax. Bahkan kadang-kadang bukan hanya menelan mentah-mentah, tapi bahkan menyiarkannya dengan begitu saja. Sehingga berita-berita yang tidak betul itu semakin tersebar kemana-mana, dan akhirnya terciptalah semacam opini, pendapat, pikiran yang salah itu dianut oleh semakin banyak orang. Bahkan juga tidak sedikit orang yang betul-betul dengan sengaja menyakiti orang lain dengan macam-macam hal, cara. Salah satunya adalah memang dengan alat komunikasi yang sekarang ini ada hampir di setiap tangan orang. Maka kadang-kadang orang dengan sembrono menyampaikan hal-hal yang negatif, ujaran kebencian, yang kadang-kadang tidak dipikirkan ini akibatnya apa kalau saya sebarluaskan. Karena kalau dulu itu disebarkan lewat mulut ke mulut, sekarang ini disebarkan lewat alat yang begitu canggih itu, sehingga tersebar kemana-mana tanpa kendali. Dan kadang-kadang orang tidak berpikir mengenai dampak luasnya itu. Demikian juga di situasi yang seperti ini, banyak juga orang yang kemudian putus asa, mati harapannya. Situasi yang seperti inilah yang kiranya menantang kita sebagai orang-orang beriman yang diutus oleh Tuhan untuk dengan cermat melihat hal-hal yang sakit itu atau bidang-bidang yang sakit itu, untuk kemudian kita bertanya apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan menanggapi penyakit-penyakit yang seperti itu. Tentu setiap orang itu mempunyai caranya sendiri. Mungkin juga melihat situasi di lingkungannya sendiri yang sangat konkret. Kalau ada orang yang butuh penghiburan, maka kita menghibur dan bukan merendahkan. Kalau ada orang yang mati harapannya, juga kita hidupkan agar supaya harapannya ada lagi, hidup lagi, menatap masa depan yang lebih baik. Kalau ada orang yang menjadi sangat individualis, kita bisa memberi kesaksian bahwa kita tidak demikian. Banyak cara dan banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun sederhana, tapi kalau kita lakukan, kita sudah menuruti apa yang menjadi perutusan Tuhan bagi kita masing-masing di tengah masyarakat kita sendiri-sendiri. Dan tentu
Kita juga mohon kepada Tuhan penyertaan-Nya, agar supaya apa yang kita buat bukan hanya karena usaha kita sendiri, tapi juga karena dorongan Tuhan, dorongan Roh Kudus sendiri yang ada dalam diri kita, bahkan kita mengandalkan kekuatannya dan bukan kekuatan kita sendiri. Semoga dengan demikian kita pun juga seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas, karena pewartaan mereka, banyak orang yang bertobat, artinya beralih dari yang kurang baik menjadi baik, bahkan menjadi orang yang percaya.